Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Ningtyas, NIM 11820200045. Di sini saya akan memaparkan materi ke-8 yang berjudul Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat dan Pemerintah dalam Pendidikan. Nah, yang pertama ada pengertian masyarakat. Masyarakat itu merupakan kumpulan individu yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu. Kontinu itu berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Nah, kalau dilihat dari konsep pendidikannya, masyarakat itu merupakan suatu kumpulan banyak orang dengan berbagai ragam kualitas diri, mulai dari yang tidak berpendidikan sampai kepada yang berpendidikan tinggi. Ia adalah laboratorium yang dimilikinya. Maksudnya, kan laboratorium itu seperti tempat praktek. Nah, jadi tempat belajarnya pendidikan itu adanya di masyarakat. Di samping itu juga masyarakat juga termasuk pemakai atau the user dari para anggotanya itu. Selanjutnya, peran serta masyarakat dalam pendidikan itu dibedakan secara perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan. Nah, masyarakat juga berperan sebagai sumber iya, pelaksana iya, dan penggunaan hasil pendidikan pun iya. Jadi dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan yang disebut dengan pendidikan yang berbasis masyarakat atau bisa disebut juga PBM. Contohnya ada pesantren. Pesantren itu merupakan bentuk nyata dari PBM. Kenapa? Karena dalam sistemnya dan lingkup pesantren segalanya dilaksanakan dan diselenggarakan oleh semua pihak yang ada di pesantren tersebut. Struktur yang ada dalam pesantren itu tidak dibangun dari basis pemerintah, melainkan dari kepentingan masyarakat itu sendiri. Kayak manajemen, kurikulum, pembiayaan, metode, dan sebagainya itu dikembangkan sendiri oleh pesantren tersebut tanpa ikut campur tangan dari pemerintah. Pemerintah hanya sebagai pengawas dan secara struktural membawahi pesantren. Yang kedua itu, selain pesantren, contoh dari PBM itu kayak misalkan kursus di Pare. Nah, itu juga sama, lembaga-lembaga atau pendidikannya itu yang menyelenggarakan masyarakat itu inisiatif atau dari yang memiliki tempat kursus tersebut. Nah, jadi sebagai pusat pendidikan, masyarakat itu sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak. Kondisi masyarakat yang bervariasi akan menimbulkan pengaruh yang bervariasi juga pada diri anak-anak. Anak yang hidup dalam masyarakat pedesaan mungkin akan memiliki kepribadian yang berbeda dengan anak yang tumbuh dalam masyarakat perkotaan. Kenapa? Karena jenis kursus atau latihan keterampilan yang ada di desa dan di kota mungkin memiliki perbedaan baik dari segi jenisnya maupun jumlahnya. Nah, oleh karena itu pengaruh yang ditimbulkannya pun pasti akan berbeda. Nah, kan salah satu lingkungan terjadinya kegiatan pendidikan itu, masyarakat kan memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan segala aktivitasnya. Nah, ada 5 peran dari masyarakat terhadap pendidikannya. Antara lain, yang pertama, masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Yang kedua, masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat yang ikut menyediakan tempat pendidikan. Yang keempat, masyarakat yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Mereka dapat diundang ke sekolah untuk memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu masalah yang sedang dipelajari anak didiknya. Yang kelima, masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. Nah, selanjutnya ada fungsi masyarakat. Kehadiran masyarakat dalam individu itu kan saling membutuhkan. Masyarakat tercipta karena adanya individu yang saling berinteraksi dan berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, berikut ini ada fungsi masyarakat terhadap individu. Yang pertama itu membantu individu dalam memenuhi berbagai kebutuhan bagi kelangsungan hidupnya. Kayak misalkan sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, keamanan, atau yang lainnya. Terus yang kedua, membantu individu dalam bersosialisasi.
yaitu belajar bermasyarakat dalam bentuk saling mengenal, bergaul, meminta bantuan, saran, pemikiran, dan gagasan lainnya. Nah, yang ketiga, sebagai tempat melakukan proses pembelajaran dalam bentuk learning by doing, yaitu belajar bekerja sama sehingga daya cipta rasa dan karsanya akan terbina dengan baik. Di dalam masyarakat itu kan terdapat pola komunikasi dan interaksi. Nah, struktur sosial, lapisan sosial budaya, kepemimpinan, integrasi, organisasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, tempat memenuhi kebutuhan sosialnya, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan teman, sahabat, dan pasangan hidupnya. Selanjutnya, tanggung jawab pendidikan agama Islam itu bukan pada keluarga aja atau sekolah aja, tapi masyarakat pun memiliki pengaruh yang besar terhadap pendidikan anak-anak, terutama pendidikan agama Islam. Masyarakat turut serta memikul tanggung jawab pendidikan dalam memberikan arahan terhadap pendidikan anak, terutama para pemimpin masyarakat atau pengusaha yang ada di dalamnya. Setiap anggota masyarakat pun bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan Islam. Dalam hal ini menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehingga terciptalah masyarakat yang Islami. Semua anggota masyarakat memikul tanggung jawab membina, memakmurkan, memperbaiki, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Perwujudan wewenang dan tanggung jawab masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan Islam meliputi seluruh bentuk atau jenis upaya yang dilakukan dalam upaya mewujudkan warga masyarakat yang sejahtera berdasarkan atas pandangan baik dari masyarakat. Nah, wujud tanggung jawab itu kadang berisi kegiatan latihan keterampilan praktis yang berorientasi dalam waktu yang relatif singkat, kayak contohnya Karang Taruna atau Taman Membaca Al-Quran. Nah kan dengan kayak gitu kegiatan itu dapat diikuti oleh mereka tanpa ada keterkaitan, tetapi berguna bagi kehidupan mereka baik secara kelompok ataupun secara individu. Umar Muhammad At-Taumi Al-Syaibani mengemukakan di antara ulama-ulama mutakhir yang telah menyentuh persoalan tanggung jawab adalah Abbas Mahmud Al-Aqad, yang menganggap rasa tanggung jawab itu sebagai salah satu ciri pokok bagi manusia pada pengertian Al-Quran dan Islam, sehingga dapat ditafsirkan manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Dan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 71. Bismillah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Sadaqallahu. Nah, jadi dari ayat yang barusan dibaca, itu mengatakan bahwa peran dan tanggung jawab kita semua untuk saling mengingatkan satu sama lain tentang kema'rufan dan kemungkaran yang perlu diketahui dari sejak kecil hingga dewasa. Maka pentingnya kepribadian seseorang itu dimulai dari sejak dini, terutama tentang kepribadian Islamiyah. Nah, masyarakatlah yang berperan untuk melatih dan mencontohkan hal-hal yang positif terhadap para siswa atau anggota masyarakat yang lain yang masih perlu dididik dan membutuhkan pengarahan terhadap hal-hal yang positif yang semua mereka kerjakan setiap harinya. Nah, sekarang peran tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan. Secara umum, sebagaimana halnya satuan pendidikan yang lain, bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 yang mengatakan bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab Menteri. Sebagai gambar wujud wewenang dan tanggung jawabnya pemerintah terhadap pelaksanaan pendidikan Islam, baik mau di luar sekolah maupun di dalam sekolah, itu diantaranya dalam bentuk maya rutin, serta pembangunan sektor pendidikan, tenaga pegawai negeri, kurikulum, sekolah, peraturan perundang-undang, dan kebijaksanaan, serta pembinaan
dan lain sebagainya. Di samping itu, keluarga dan masyarakat belum banyak diikut sertakan dalam hal pengelolaan pendidikan Islam, terutama dalam hal pengembangan kurikulum. Karena dalam hal pengembangan kurikulum, itu dapat diamati selama ini banyak ditentukan oleh pihak pemerintah saja. Nah, selain ketiga unsur penanggung jawab, orang tua, lembaga pendidikan, masyarakat, nah pemerintah juga memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Bahkan wewenang dan tanggung jawab pemerintah itu bukan merupakan konsep yang baru dalam dunia pendidikan Islam. Secara konferensif, guna terciptanya suatu pendidikan yang bermutu. Nah, pemerintah juga memiliki wewenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan Islam, baik dilaksanakan di luar sekolah maupun di dalam lingkungan sekolah. Nah, yang terakhir kesimpulan. Berbagai upaya harus dilakukan. Program pendidikan dari setiap unsur sumber pendidikan, yaitu ada keluarga, pemerintah, masyarakat. Nah, ini diharapkan dapat saling mendukung dan memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Dengan masing-masing peran yang dilakukan dengan baik, maka akan memberikan peluang besar untuk mewujudkan sumber daya manusia terdidik yang bermutu dan bermoral. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.